Pada tanggal 12 Agustus 2000, kapal selam Kursk K-141 milik Rusia yang membawa 118 personel karam di Laut Barents. Fenomena ini adalah kecelakaan kapal selam terburuk yang pernah ada. Padahal, pihak Angkatan Laut Rusia sebelumnya mengklaim bahwa kapal selam tersebut tidak bisa tenggelam, tahan dari serangan torpedo langsung, dan merupakan kebanggaan mereka. Melansir dari The Guardian, pada 2001, kapal selam itu berukuran 2 jet jumbo dan bertugas sebagai kapal selam raksasa. Kursk memiliki 2 lambung yang dipisahkan celah sekitar 1 hingga 2 meter dan dibagi menjadi 9 kompartemen kedap air. Pada hari itu, Kursk mendapat tugas untuk peluncuran torpedo dalam kegiatan latihan Angkatan Laut Rusia. Kegiatan ini merupakan latihan militer kelautan yang pertama kalinya yang dilakukan oleh Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet 1 dekade sebelumnya. Dirunut berdasarkan waktu, Robert Burbanen dalam buku Russian Civil Military Relations. Peristiwa itu bermula ketika Kursk meminta izin untuk meluncurkan torpedo, karena sebelumnya ditunda berkali-kali. Peluncuran baru dilakukan pada pukul 11.29. Bukannya torpedo yang muncul ke permukaan laut, justru lembaga seismik Norwegia mendeteksi adanya getaran sekitar 1,5 skala Richter. Getaran itu di pusatnya sendiri berkekuatan 4,2 skala Richter dan getaran itu ternyata terdeteksi juga di Alaska, Amerika Serikat. Bahkan, lembaga seismik Blackness Inggris mengidentifikasi ada 2 ledakan di Laut Barents dengan perbandingan ledakan kedua lebih besar 100 kali dari sebelumnya. Jeda antara kedua ledakan itu hanya dalam 2 menit 15 detik. Dalam arsip St. Petersburg Times, awak dari kapal selam Karelia sudah mendeteksi adanya ledakan, tetapi kapten malah berasumsi jika ledakan itu adalah bagian dari ledakan. Hal serupa juga diungkap dari kapal lainnya lewat alat pendeteksi sinyal hidroakustik di bawah air dan terasa hingga ke lambung kapal. Para awak melaporkan fenomena itu ke markas armada Angkatan Laut, akan tetapi laporan itu diabaikan. Pukul 13.30, waktu akhir untuk melakukan peluncuran torpedo. Tak ada kabar dari Kursk, tetapi masih dianggap sebagai kesalahan teknis komunikasi yang diklaim sering terjadi. Militer Angkatan Laut Rusia mulai mengerahkan helikopter untuk mencari keberadaan Kursk dan hasilnya nihil. Rusia baru menemukan kapal Kursk 16 jam setelah tragedi mengerikan itu. Tetapi pertolongan yang diberikan baru dilakukan 15 jam berikutnya. Kemudian diikuti Amerika Serikat dan Inggris yang menawarkan bantuan sehari setelahnya. Lantas, apa yang terjadi dengan Kursk? Kyle Mizokami di Popular Mechanics menulis, kemungkinan yang terjadi pada kapal selam Kursk adalah kebocoran hidrogen peroksida dan memicu kebakaran. Lewat kebakaran itu, ledakan pertama terjadi. Ledakan pertama diketahui menjadi sumber penyebab sebagian besar awak meninggal. Hal itu diungkapkan juga lewat surat yang ditulis Kapten Kolesnikov saat masih hidup, bahwa mereka yang tersisa hanya 23 orang. Sedangkan ledakan kedua terjadi pada torpedo yang tersisa dan lebih besar dari sebelumnya. Senada dengan Mizokami, berdasarkan penyelidik resmi Rusia bahwa ledakan torpedo yang menjadi kemungkinan besar penyebabnya. Selain itu, militer Rusia melansir dari Britannica, bahan bakar cair dalam misil yang digunakan Kursk diketahui tidak stabil. Mereka berasumsi bahwa setelah ledakan pertama terjadi, kapten sedang berusaha menaikkan kapal selam ke permukaan. Akan tetapi, ledakan besar merobek bagian depan kapal dan menyebabkan lumpuh total. Catatan yang ditulis oleh Kapten Kolesnikov ditemukan para penyelam dari saku kantongnya. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, para penyelam menemukan 23 mayat yang tewas di sebuah ruangan. Komandan Angkatan Laut Rusia, Vladimir Kuroyedov, mengungkapkan bahwa catatan itu ditulis dengan jelas seolah-olah ditulis di ruangan yang terang. Tetapi, selanjutnya catatan itu hampir tidak terbaca lagi. Catatan itu ditulis dengan perasaan. Pernyataan itu diungkapkan Kuroyedov dalam upacara penyalaan lilin pada 27 Oktober 2000, dikutip dari The New York Times. Catatan itu menggambarkan bahwa 2 atau 3 awak kapal mencoba melarikan diri dari kapal selam lewat pintu darurat yang dibangun khusus di ruang 9. Ruangan itu sendiri adalah tempat yang digunakan para kru yang selamat untuk berkumpul dan menunggu bantuan datang. Seperti yang kita ketahui, upaya itu gagal. Laksamana Mikhail Motsak, pimpinan kepala Angkatan Laut Rusia di upacara itu, mungkin karena sudah terisi air. Temuan catatan itu membuat orang Rusia di malam upacara itu kecewa dengan pemerintah mereka. Tragedi ini menjadi pukulan dahsyat atas kejayaan militer Rusia dan reputasi Vladimir Putin yang baru terpilih sebagai presiden.
Putin dikritik berbagai pihak karena kurang pekanya pada isu, sebab ia enggan mempersingkat liburannya untuk menangani masalah ketika Kursk tenggelam. Nah, demikian penjelasan mengenai tragedi tenggelamnya kapal selam terbesar di dunia, Kursk, dan catatan peninggalan kapten. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.